Oh iya, yang selanjutnya yaitu mengenai sosiometri alat tes. Nah, di dalam sosiometri alat tes ini digunakan tujuannya itu untuk mengetahui suka atau tidak sukanya seseorang gitu. Jadi di dalam tes sosiometri ini kita bisa mengetahui anak tunalaras itu suka atau tidak gitu kepada seseorang gitu. Nah, yang perlu kita ketahui gitu di dalam hasil sosiometri ini adalah hasil sementara yang perlu ditelaah lebih lanjut gitu. Jadi hasil sosiometri ini bukan hasil paten gitu. Jadi masih dugaan atau perkiraan sementara gitu yang harus ditelaah lebih lanjut lagi. Kemudian sosiometri pun dapat dipakai bersama-sama dengan cara yang lain. Kemudian yang ketiga itu membandingkan tingkah laku anak pada umumnya. Nah, dengan cara membandingkan tingkah laku pada anak umumnya yang seumuran itu, kita bisa mengetahui gitu perbedaannya anak yang tunalaras dengan anak yang pada umumnya itu di sebelah mananya, atau di bidang mananya, di sikap yang mananya, di mental yang mananya gitu. Nah, jadi dengan cara membandingkan ini kita bisa mengetahui nih perbedaan tingkah lakunya seperti apa. Jadi, cara yang terakhir yang kita bisa lakukan untuk mengetahui atau untuk mengidentifikasi anak tunalaras itu yaitu dengan cara membandingkan tingkah laku anak pada umumnya yang seumuran. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak kasus pada anak tunalaras. Nah, di sini ada beberapa dampak kasus dari anak tunalaras, yaitu yang pertama, menghambat pelajaran karena selalu gelisah, tidak tenang, agresif, dan merusak. Lalu yang kedua, ketidakmampuan adaptasi dalam interaksi sosial di sekolah dan perilaku yang tidak mendukung pembelajaran. Yang ketiga, beresiko selalu mendapat nilai rendah, underachiever, gagal memahami pelajaran, sering tidak naik kelas, dan berada pada batas kesulitan terbawah. Lalu yang keempat adalah sulit untuk diberi arahan pembelajaran, sering membantah guru, menolak tugas, dan melanggar peraturan. Lalu yang kelima, bermasalah dalam hubungan sosial dengan guru dan teman, dengan perilaku yang berupa tidak kesopanan terhadap guru, suka membantah, menentang, mengganggu teman, berkelahi, dan bekerjasama melakukan kenakalan. Dan yang keenam adalah apabila gangguan tunalaras ini menetap sampai usia dewasa, mereka akan rentan terhadap masalah adaptasi, penyalahgunaan obat terlarang, sulit mendapatkan pekerjaan, dan dapat berkembang menjadi gangguan kepribadian antisosial. Bisa dilanjut, Kak? Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai intervensi terhadap tunalaras. Next. Untuk intervensi yang pertama, yaitu kita bisa melakukan pendekatan biomedis. Nah, pendekatan ini berusaha memandang dan memperlakukan anak tunalaras dari sudut pandang ilmu kedokteran. Pendekatan ini tentu saja ditekankan pada obat dan penanganan secara medis. Orang tua dan guru dapat berkolaborasi dengan ahli medis atau dokter ataupun psikiater guna melakukan treatment atau pengobatan kepada anak sehingga siswa mendapat penanganan medis. Nah, pendekatan ini biasanya digunakan untuk siswa tunalaras yang mengalami ketunalarasan karena cedera neurologis. Lalu pendekatan intervensi yang kedua yaitu pendekatan psikodinamik. Nah, pendekatan psikodinamik menitik beratkan pada segi psikologis anak. Pendekatan ini digunakan untuk mengatasi kelainan emosi. Strateginya adalah dengan memahami dan memecahkan masalah yang difokuskan pada penyebab-penyebab hambatan yang dialami siswa. Biasanya para ahli yang melakukan pendekatan ini adalah konselor, psikolog, psikiater, dan atau pekerja sosial. Guru juga dapat menjadi bagian dari tim terapi yang menggunakan pendekatan psikodinamik. Bisa di next. Bisa dilanjut, Kak?
Baik, untuk pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan perilaku. Nah, pendekatan perilaku atau modifikasi perilaku ini adalah usaha untuk mengubah perilaku yang merupakan problematika sosial dan personal bagi si anak. Nah, tujuannya adalah dengan menghilangkan perilaku yang menjadi hambatan dan menggantinya dengan perilaku yang lebih layak secara sosial. Peran orang tua dan guru di sini sangat penting karena lebih banyak si orang tua dan guru ini lebih banyak menghabiskan waktunya dengan anak. Next. Lalu pendekatan yang keempat adalah pendekatan pendidikan. Nah, siswa tunalaras dengan hambatan emosi dan perilakunya itu kurang mampu untuk berkonsentrasi, yang berakibat mereka juga kurang dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, di sini diperlukan suatu program pengajaran yang tertata rapi dengan harapan-harapan jelas dan rancangan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang jelas pula. Nah, dengan hal ini, siswa nantinya akan dapat meningkatkan prestasi dari siswa tunalaras itu sendiri. Nah, kuncinya di sini adalah pada pembentukan suasana belajar yang baik, kondusif, dan ramah yang harus menjadi prioritas dari seorang guru. Lalu, intervensi atau pendekatan yang terakhir adalah pendekatan ekologi. Nah, pendekatan ini menitikberatkan pada faktor-faktor dan tekanan-tekanan dalam masyarakat. Usaha pada pendekatan ini difokuskan pada pengaruh interaksi lingkungan terhadap anak, sehingga pendekatan ini menekankan usaha kolaborasi antar keluarga, sekolah, teman, maupun lingkungan masyarakat. Baik, untuk selanjutnya, Kak Ajeng dipersilahkan. Oke, selamat pagi. Mohon maaf sebelumnya saya menggunakan email adik saya. Nah, di kali ini saya akan membahas mengenai film yang sudah kita identifikasi, yang berjudul The Breakfast Club. Boleh dilanjut, Kak? Nah, film ini berisikan 5 tokoh utama, ada Claire, Brian, Andrew, Allison, dan John. Kelima tokoh ini mempunyai masalahnya masing-masing, tapi di sini kita akan fokus kepada John. Next, Kak. Nah, John ini adalah seorang anak yang memiliki sifat yang susah diatur. Ia suka mengganggu teman, berkata kasar, dan melawan guru. Oke, next. Nah, ketiga perilaku John ini cocok pada karakteristik anak tunalaras yang kami temukan, yakni perilaku moral anak tunalaras secara umum yaitu anak yang paling kuat akan berkuasa dengan menekan, memerintah, memukul yang lemah, dan perilaku tersebut merupakan perilaku yang paling menonjol dan perilaku memprovokasi, dikatakan oleh Rahayu. Nah, faktor penyebab dari perilaku John adalah faktor keluarganya, di mana dalam film tertera bahwa ayah dan ibunya sering melakukan emotional abusive atau kekerasan emosional. Lalu selain itu, ayahnya sering melakukan kekerasan fisik dan verbal terhadap ibunya yang mana dia menyaksikannya secara langsung, dan juga ayahnya suka menyuruh John melakukan hal-hal yang tidak baik seperti merokok. Oke, lanjut, Kak. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari materi kami adalah program layanan pendidikan untuk anak dengan gangguan emosi dan perilaku di sekolah dasar hendaknya mulai dirintis untuk menjawab kemungkinan keberadaan mereka di sana. Peningkatan kemampuan identifikasi guru terhadap keberadaan anak-anak ini menjadi prasyarat mutlak yang harus dilakukan dalam pengelolaan gangguan emosi dan perilaku sekaligus untuk merancang program pendidikan dan pembelajaran yang sesuai untuk mereka di lingkungan sekolah dasar. Beberapa fase dari proses identifikasi akan melibatkan praktisi atau profesional lain yang berkaitan dengan anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Saran, menyadari bahwa kelompok kami masih jauh dari kata sempurna, selanjutnya kelompok kami akan lebih fokus dan detail dalam menjelaskan tentang makalah ini dengan sumber-sumber yang lebih banyak dan tentunya dapat dipertanggungjawabkan. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Kelompok tunalaras sudah selesai memberikan presentasinya. Sambil nanti selanjutnya ada kelompok indigo dan
anak berbakat. Teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan boleh disampaikan melalui chat. Terus ditulis ya kepada siapa tujuan kelompoknya yang ditanyakan. Biar nanti nggak kebalik-balik sama anak berbakat dan anak indigo. Oke? Ya, untuk anak berbakat dan indigo, saya serahkan kepada kelompok. Ada Kak Widya. Silahkan, Kak Widya. Terima kasih, Tiara. Ya, teman-teman semua, baik materi terakhir presentasi pada hari ini itu bertemakan anak berbakat dan indigo. Materi ini dibawakan oleh kelompok 1, karena materi ini ada 2, yaitu anak berbakat dan indigo, maka pemateri juga berjumlah 2 orang. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai langsung saja ya. Saya persilakan Kak Dedi Kurniadi dari Universitas Negeri Padang dan Kak Sandi dari Universitas Pendidikan Indonesia untuk mempresentasikannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Widya yang telah mempersilahkan kepada saya untuk memaparkan materi terkait dengan anak berbakat. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam harmoni buat teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat selalu tentunya. Nah, di sini saya Dedi Kurniadi dari Universitas Negeri Padang akan memaparkan materi terkait dengan anak berbakat. Sebelumnya, di sini teman-teman sudah bisa melihat kami dari kelompok 1 itu berjumlah 10 orang. Teman-teman sudah bisa melihat ada Widya Dwi Ningrum itu dari Universitas Negeri Semarang, Andri Nurwulan Dwi Nopiani dari Universitas Halu Oleo. Terus selanjutnya ada Heri Suryadi dari Universitas Mula Warman. Terus saya sendiri Dedi Kurniadi dari Universitas Negeri Padang. Selanjutnya Harun Al-Rashid Harahap dari Universitas Negeri Padang. Selanjutnya ada Syapa Putri Andini dari Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya juga ada Alvan Anansa dari Universitas Negeri Padang. Selanjutnya Niwaya Nabela dari Universitas Pendidikan Ganesha. Selanjutnya Vira Ulfia dari Universitas Pendidikan Indonesia. Selanjutnya Sandi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Baiklah teman-teman semuanya, saya masuki pada pemaparan yang pertama, itu terkait dengan definisi dari anak berbakat. Nah, teman-teman sudah bisa melihat secara langsung di layar teman-teman di sana telah dijelaskan bahwasanya anak berbakat itu merupakan anak yang memiliki kemampuan atau bakat yang sangat tinggi di satu atau lebih bidang lainnya, sehingga anak berbakat membutuhkan suatu layanan pendidikan khusus agar dapat mengembangkan potensi serta bakat sepenuhnya. Nah, jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya anak berbakat itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Itu tidak bisa saja satu bidang ataupun lebih, atau dua ataupun bidang yang lebih seperti itu. Sehingga untuk supaya dapat anak berbakat itu bisa mengembangkan, maka membutuhkan suatu layanan pendidikan khusus yang diberikan kepada anak berbakat tersebut, seperti itu. Selanjutnya, next. Nah, setelah kita ketahui bahwasanya dari definisi anak berbakat tersebut, selanjutnya juga ada karakteristik dari anak berbakat. Nah, di sini yang pertama itu karakteristik intelektual ataupun kognitif yang biasa kita sebut dengan cara berpikirnya ataupun pola pikir dari anak berbakat ini. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui bahwasanya anak berbakat ini memiliki pemahaman pada tingkat lanjut. Terus juga minat dan keingintahuan sangat bervariasi. Dia sangat selanjutnya juga tingkat perkembangan bahasanya tinggi, tingkat kemampuan verbalnya tinggi, terus juga kapasitas memproses informasi luar biasa. Nah, di sini pada bagian memproses informasi, misal dia ketika dia mendapatkan informasi, dia tidak hanya menerima dengan mentah, dia juga mencari sumber-sumber terkait dengan informasi yang dia terima. Selanjutnya juga kecepatan yang tinggi dalam proses berpikir, fleksibel, terus komprehensif, atau bisa dikatakan secara menyeluruh.
Seperti itu. Selanjutnya pada bagian kedua, karakteristik afektif perasaan. Mohon maaf sebentar ya. Mohon maaf tadi ada gangguan teman-teman. Jadi selanjutnya itu ada mohon maaf. Selanjutnya karakteristik afektif ataupun perasaan. Nah, di sini dikatakan bahwasanya akumulasi informasi yang besar tentang emosi yang belum dibawa ke dalam kesadaran, sensitivitas yang luar biasa terhadap harapan dan perasaan terhadap orang lain, terus rasa humor yang tinggi, kesadaran diri yang tinggi yang dibarengi oleh rasa berbeda dengan orang lain. Juga memiliki idealisme dan rasa keadilan yang muncul pada usia dini. Perkembangan dini interlocus of control dan kepuasan, kedalaman dan intensitas emosi yang luar biasa. Harapan yang tinggi terhadap diri sendiri dan orang lain sering mengarahkan kepada tingkat frustasi yang tinggi dengan dirinya sendiri, orang lain, dan situasi. Terus tingkat pertimbangan moral yang sangat tinggi tentunya. Selanjutnya pada bagian karakteristik fisik. Nah, di sini dikatakan bahwasanya kuantitas input yang luar biasa dari lingkungan melalui kesadaran sensoris yang tinggi, kesenjangan yang luar biasa antara perkembangan fisik dan intelektual, toleransi yang rendah terhadap kesenjangan antara standar-standar dan keterampilan atletik. Terus selanjutnya juga pada karakteristik intuisi. Nah, telah kita ketahui bersama-sama bahwasanya intuisi ini adalah suatu istilah untuk kemampuan memahami sesuatu tanpa melalui penalaran rasional ataupun intelektualitas. Jadi bisa dikatakan bahwasanya pemahaman ini timbul datang dengan tiba-tiba ataupun di luar kesadaran. Intuisi ini hadir seperti itu. Terus juga karakteristiknya adalah terbuka terhadap pengalaman di bidang intuisi, akan bereksperimen dengan fenomena psikis dan metafisikis. Selanjutnya, anak ini akan kreatif dari semua bidang usaha yang akan ia tekuni. Selanjutnya juga karakteristik sosial. Nah, di sini bisa kita ketahui bersama, bagi anak berbakat, ia sangat memiliki motivasi oleh kebutuhan aktualisasi diri. Nah, jadi untuk melakukan sesuatu hal itu dia sangat termotivasi gitu pada dirinya. Selanjutnya kapasitas kognitif dan afektif yang maju untuk konseptualisasi dan pemecahan masalah sosial. Terus memiliki jiwa kepemimpinan, terus pemecahan masalah sosial dan lingkungan. Dia mampu beradaptasi dengan permasalahan-permasalahan sesuai dengan solusi-solusi yang dapat ia temukan. Selanjutnya keterlibatan pada meta ataupun kebutuhan masyarakat. Ini berkaitan dengan keadilan, keindahan, dan kebenaran. Selanjutnya, next. Nah, selain daripada tadi kita telah memahami tentang definisi, terus juga karakteristik, ternyata anak berbakat ini memiliki juga ada permasalahan seperti itu yang muncul pada diri anak berbakat tersebut. Seperti yang telah teman-teman lihat di sana, ada permasalahan itu terkait dengan mengungkapkan bahwa masalah merupakan pernyataan bagi seseorang di mana orang tersebut tidak mempunyai aturan atau hukum tertentu yang dapat digunakan untuk menemukan jawaban dari pertanyaan tersebut. Itu berdasarkan dari Hudojo pada tahun 1990. Nah, sedangkan masalah menurut Robert Kimerton
adalah ketidaksesuaian yang signifikan dan tidak diinginkan antara standar kebersamaan dan kondisi yang nyata. Nah, telah kita lihat bersama, yang pertama itu masalah rumah dan teman. Nah, di sini biasanya permasalahan yang muncul adalah rasa cemburu antar saudara, sedangkan masalah yang timbul di kalangan teman sebaya antara lain anak berbakat lebih maju daripada teman sebayanya, meliputi aspek pendidikan, pemikiran ideal, filosofi, dan kemanusiaan. Sedangkan pada anak-anak lain berpendapat anak berbakat itu aneh, karena kalau dalam lingkungan keluarga biasanya mungkin dia sering dibanding-bandingkan dengan adik-adiknya ataupun dengan kakak-kakaknya, sehingga akan muncul kecemburuan sosial karena dia selalu dibanggakan oleh orang tua, seperti itu. Nah, kalau dalam lingkungan teman seperti itu, ya ada kecemburuan juga yang terjadi dalam lingkungan pertemanannya. Selanjutnya ada permasalahan kebosanan dan ketidakpedulian. Nah, di sini dijelaskan tanpa pelayanan khusus anak berbakat sering menentang. Di sekolah pun anak berbakat akan merasa terisolasi, depresi, prestasi rendah karena tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Nah, seperti yang dijelaskan dalam penjelasan tadi, anak berbakat ini memang harus dilayani dengan pendidikan khusus seperti itu, supaya perkembangan-perkembangan yang dia miliki dapat dia aktualisasikan, karena dia memiliki kemampuan yang lebih daripada teman-temannya. Sehingga terkadang kita dalam proses pembelajaran itu misalnya dalam kayak belajar matematika nih. Matematika itu merupakan suatu pelajaran yang mungkin bagi anak kan sedikit sulit daripada pelajaran yang lainnya, karena berkaitan dengan eksakta. Jadi teman-teman yang lainnya belum bisa memahami, tapi anak berbakat ini sudah lebih dahulu memahami materi tersebut, sehingga ketika guru menjelaskan kembali kepada teman yang belum memahami materi tersebut, anak berbakat ini akan merasa bosan, dan di sana akan timbul dia bisa mengganggu teman yang lain, atau dia bisa membuat keributan seperti itu. Jadi ataupun juga dia kurang mendapatkan tempat untuk mengaktualisasikan dirinya atas kebolehan dan kepandaian yang dia miliki, sehingga nantinya menjadi bentuk pola pikir baru terhadap anak berbakat ini. Selanjutnya perfeksionis. Nah, anak berbakat menuntut kesempurnaan yang neoritis, menilai diri sendiri secara berlebihan, obsesif, tidak menghargai kemampuan mereka. Mereka juga orang-orang yang sangat akurat, prestasi menjadi patokan harga diri. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya ketika mereka tidak mendapatkan suatu prestasi, mereka akan merasa rendah diri ataupun merasa dirinya tidak mampu bersaing dengan orang-orang banyak, seperti itu. Selanjutnya juga kesalahan diagnosis yang bisa terjadi. Nah, ini merupakan suatu bukan tidak mungkin terjadi pada anak berbakat, yaitu kesalahan diagnosis. Kesalahan diagnosis kepada anak berbakat diantaranya seperti ADHD, sindrom Asperger, gangguan kepribadian skizotifel, gangguan kepribadian menjauh dari orang lain, dan depresi. Selanjutnya juga anak yang sangat cerdas dan homoseksual. Nah, itu suatu permasalahan juga. Ditemukan bahwa 1 di antara 1.000 siswa berbakat adalah homoseksual. Mereka merasa terisolasi sosial, rasa bersalah, khawatir, penolakan, dan harga diri yang sangat rendah. Perasaan negatif akan semakin parah karena anak berbakat memiliki kepekaan yang tinggi. Beberapa akan mengalihkan rasa takut ke arah hal-hal yang negatif. Maksudnya di sini adalah karena mereka memiliki kemampuan, jadi merasa kayak berdasarkan pada lingkungan yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi juga, ataupun kemampuan-kemampuan yang tentunya sesuai dengan perkembangan dirinya. Selanjutnya bunuh diri. Bunuh diri merupakan cara terakhir yang dilakukan anak berbakat untuk menyelesaikan masalah. Masalah-masalah ini bukan masalah yang dihadapi orang-orang pada umumnya. Jadi mungkin mereka seperti tadi, kalau di lingkungan keluarga mereka dicemburui,
oleh teman-teman, oleh keluarganya atau adik, kakak, dan lingkup keluarganya seperti itu. Kalau di lingkungan teman, mereka dianggap anak yang aneh ataupun ada kecemburuan sosial, sehingga mereka merasa kayak tertekan atau menjadi pola pikir yang salah dan menimbulkan hal-hal negatif yang berdampak sangat signifikan sekali. Selanjutnya juga ada masalah-masalah lain seperti masalah penyesuaian sosial, rasa kesepian. Kalau di SMA itu konsep diri anak berbakat itu buruk, harapan orang tua yang tidak realistis, tidak ada tantangan dari sekolah, menolak tugas sekolah, pemahaman diri, dan diejek oleh teman-temannya seperti itu. Selanjutnya next. Nah, penyebab dari anak berbakat ini itu ada faktor genetik ataupun faktor keturunan. Nah, hal ini bisa terjadi silang perkawinan oleh ayah dan ibu, terus faktor gen dari ayah ataupun dari ibu ataupun dari berdasarkan garis keturunan mereka. Selanjutnya juga faktor biologis. Faktor biologis ini biasanya faktor yang timbul faktor yang timbul dari kedua belah pihak ataupun berdasarkan perkembangan pada anak tersebut. Seperti faktor biologis seperti faktor gizi, terus neurologik dapat mempengaruhi keberbakatan. Pentingnya untuk mencukupi nutrisi sejak dini dan juga tidak ada dirawat dapat mempengaruhi mental, percaya menjadi suatu faktor yang mendorong keberbakatan anak.